Shalom. Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, anugerahnya kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini acara khusus karena hari ini ada perjamuan kudus sedunia. Mari saya undang untuk kita masuk dalam saat teduh kita. Jemaat untuk berdiri. Mari kita kidungkan pujian suci, suci, suci. pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan
yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari Roma 14 ayat 8 dan 9. Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita melawan hukum-hukum Tuhan. Karena itu mari kita semua masuk dalam pengakuan dosa kita. Mari kita masing-masing secara pribadi memohon ampun akan setiap dosa kita. Saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita mengaku dosa secara pribadi.
puji Tuhan. Kami mau terus mengadukan Tuhan karena kasih sayang. Mari kita katakan nyanyian pujian tak henti. Nyanyian pujian tak henti. Tuhan pujian tak henti. Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak. Saya tak cuma untuk berdiri, nyanyian pujian tak henti, pujian tak henti, nyanyian pujian tak henti. Tuhan, pujian tak henti. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian tak henti dari hati kita yang meledak. Puji Engkau ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bagi kita dan amanat hidup baru bagi kita yang sudah mengaku dosa dan kesalahan kita, terambil dari 2 Timotius 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita berikan salam kiri kanan sebagai umat yang telah tertebus dan kita punya amanat hidup yang baru untuk terus melakukan kebaikan bagi Kristus Tuhan kita.
Mari kita akan pujian, dihapuskan dosa. Saya punya sedikit kesaksian waktu masih mahasiswa teologi di asrama. Saat itu kita lagi tidur-tidur, tiba-tiba ada teman bangun, langsung dia teriak-teriak. Wah, kayaknya katanya kesurupan. Wah, musik tetap. Terus kami sama-sama pegang tangan, kami nyanyi lagu ini. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah Allah. Kuasa maut, kuasa setan hancur karena kuasa darah Yesus. Dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam. Dan ketika kami nyanyi lagu ini luar biasa. Ketika dalam pelayanan saya di Banten Selatan, di sana ada kuasa-kuasa gelap. Setiap hari saya sama teman berdoa, kami nyanyi lagu ini karena
menghapuskan dosa kita, mengalahkan maut dan kuasa setan dikalahkan. Amin. Jadi jangan takut kalau lewat jalan gelap, lewat kuburan. Ada yang masih takut kalau lewat kuburan? Jangan-jangan permisi, anak babi mau lewat, anak Tuhan, anak Raja, kenapa? Kita punya darah Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki kita dan sebagai suluh bagi jalan kita. Firman yang menerangi jalan kita. Dialah pelita hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidup. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya Tuhan, benar bahwa firman Tuhan pelita dalam hidup kami, suluh bagi hidup kami. Sebab itu biarlah siang hari ini firman Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami adalah terang dan menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik jemaat sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti online ya. Tema kita hari ini adalah syarat mati tidak harus tua dan sakit ya. Karena seringkali kalau kita bicara kematian, pikiran kita, oh sudah
pantesan cukuplah udah umur 100, umur 90, umur 80. Sepertinya bahwa ya udah kalau udah tua ya mati. Oh dia sakit-sakitan, ya wajarlah. Padahal yang mati itu ya tidak harus tua dan sakit. Yang tidak sakit pun banyak yang meninggal mendadak dan seterusnya, meninggal muda dan seterusnya ya. Firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi memang untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Kalau kita bicara tentang kematian gitu ya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan. Padahal bagi orang percaya kematian adalah jembatan emas untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidup yang kekal ya. Nah, kembali tadi bahwa dikatakan syarat untuk mati tidak harus apa? Tua dan sakit. Nah, seringkali bilang, oh karena udah tua, karena sakit. Nah, apa sih pandangan pada orang tentang kematian? Ada yang mengatakan bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan. Gimana nanti saya kalau mati dikubur di bawah tanah, oh sesak gitu ya, sesak napas. Jadi ada pikiran masih salah. Ya. Waktu di pesawat, dia bilang, aduh, entah ngobrol bagaimana, singkat cerita, waduh, kalau nanti mati gimana ya Mbak ya, sesak napas ya, dibawa dikubur, terus gimana sih rasanya? Saya bilang, saya nggak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi yang saya tahu adalah ketika kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, ketika mati kita itu masuk surga, nggak ada sesak nafas di kubur, di alam kubur tuh nggak ada sesak nafas lagi. Tapi juga bagi seorang percaya kematian adalah sesuatu yang dinantikan karena yakin masuk surga. Walaupun kadang ditanya, semua yakin mati masuk surga? Yakin satu jemaat ya. Mau mati sekarang? Enggak dulu nih. Enggak dulu ya. Jadi kematian itu seolah menjadi satu momok yang menakutkan, tapi bagian orang ya mati dengan ketenangan. Kenapa? Punya Yesus Kristus sudah mati bagi kita yang berikan keselamatan, kekekalan dalam hidup kita. Dan kematian itu banyak sekali. Jadi suatu saat ketika perkunjungan ini sudah ada dari sisi dokter tanda-tanda vital semuanya itu sudah mati, kumpul lihat mata itu mati, ini tinggal kumpul keluarga aja. Ternyata belum mati, besoknya dia segar sampai 3 kali seperti itu. Cuman herannya ketika dia nggak jadi mati, dipikir memang sudah harusnya mati, dia bisa segar lagi. Malah saudara yang lain yang segar bukan yang mati. 3 kali kejadian seperti itu, 3 kali keluarga yang berdekatan mati, 2 tidak sekitar apa-apa. Wah, ini berarti harus ada pelepasan khusus ini ya. Setelah pelepasan didoakan khusus, akhirnya dia mati. Nah jadi orang ini yang mau mati 3 kali mati, ketika mau mati panas, takut gitu ya, takut seperti itu dan seterusnya. Setelah dibantu, didoakan, diputuskan, dilayani, dia mati dengan tenang, tidak lagi ketakutan. Ada lagi ketika selalu rumah sakit, ketika dokternya sudah mati, sudah tinggal tengkorak tulang doang. Tetapi belum mati-mati juga, malah dia merayap dari tempat tidur sampai ke bawah ke lantai, panas gitu itu. Bagi orang yang mau mati memang masih pegang sesuatu, dia akan sangat menderita. Setelah dilepaskan, diputuskan, baru bisa. Bahkan orang sekitar rumah sakit yang tidak sehat pun, Bu, katanya ini harus itu kalau ustadz kita mah di ruqyah atau diapakan gitu. Tapi kalau buat orang kita silakan aja, mesti didoakan nih, kayaknya kita juga terganggu tiap malam dia panas gitu situ. Akhirnya singkat cerita mati. Jadi bagian orang mati itu ada yang menderita karena susah matinya, ada yang belum dilepaskan. Tapi sekian orang juga, tapi sekian besar orang sudah percaya ketika mati tuntun Bapa
atau ibu sudah siap? Saya pegang tangannya, dia nggak bisa ngomong tapi dengan gerakan tangan masih bisa. Jadi doakan dia, wajahnya tenang, amin, dia meninggal dengan tenang ya. Nah, jadi kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita duga kapan dan seterusnya. Walaupun orang, wah dia mati, pasti udah cepat mati nih karena nggak bisa apa-apa, ternyata dia panjang umur. Kematian satu rahasia Tuhan, umur itu satu rahasia Tuhan. Walaupun berapa tahun lalu, apakah masih berapa atau tidak, riset atau survei di Asia di Indonesia, umur rata-rata 60 tahun, ini rata ada 78, kalau dirata-ratakan menurut hasil itu umur rata orang Indonesia 60 tahun. Artinya adalah kalau sekarang, saya sekarang 61 berarti sudah lewat ya, masih ada bonus. Bagi yang umurnya 40 berarti sisa kurang lebih 20 tahun lagi. Yang 35 berarti 25 tahun lagi, tinggal hitung saja. Kecuali yang di atas 60 itu sudah bonus ya. Maksudnya adalah bagaimana kalau kematian itu datang pada kita, apakah kita sudah siap? Bukan kematian, bukan masa karena tua. Banyak yang panjang umur di Cina itu di daerah khusus rata-rata itu umur 100 tahun lebih. Rata-rata ada satu kampung khusus itu 100 tahun lebih. Tidak ada yang mati di bawah 80. Rata-rata 100 ke atas. Banyak yang di sana. Yang panjang umur hidup segar bugar. Nah, lagi diteliti apa pola makan mereka sehingga segar bugar 100 tahun lebih dan tidak ada sakit penyakit. Nah itu, kalau kita kan sekarang mulai umur 40, 50 ya, udah mulai termasuk saya juga gangguan kanan, gangguan kiri, banyak hal gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena mungkin pola makan, pola hidup dan seterusnya. Tapi apapun itu adalah siapkah kita mati? Itu saja. Kapan kita mati? Kapanpun siap nggak kita? Nah, jadi tidak harus tua, muda atau sakit, kita pasti akan mengalami kematian ya. Nah, kenyataannya adalah bagaimana saat ini kita menghadapi kematian. Satu saat di satu gereja besar ada lansia kurang lebih 100 orang, 100 lebih itu lansia semuanya, itu hebat-hebat dan segar. Ketika di sana diberikan tema bagaimana menghadapi kematian dengan indah, bagaimana persiapannya. Kalau saya yang pertama secara rohani udah dijelaskan ya, harus begini. Lalu secara jasad atau fisik juga harus siap sebagai, kenapa? Karena kenyataannya Bapak Ibu ketika orang sudah mati sekian bingung kartu keluarganya di mana, KTP-nya di mana, yang udah orang tua lupa naruhnya. Nah itu harus disiapkan foto ya. Jadi kalau seperti kita nih, boleh deh sekarang siapkan kartu keluarga, KTP di mana tempatnya yang aman, lalu foto dan segala sesuatu yang perlu disiapkan. Dan juga sering-seringlah selama kita masih bisa ngomong, sering-sering berikan nasihat, pesan-pesan pada anak-anak kita. Saya secara ini pada nanti kalau mati begini dan seterusnya gitu ya. Apa yang harus saya siapkan dan siapkan untuk mereka saat itu. Nah jadi kematian itu memang tidak bisa diprediksi, tapi bersikaplah seolah besok semua kita akan mati ya. Jadi kita harus mempersiapkan, baik persiapan secara rohani saat ini. Selama kita hidup, yang menentukanlah keputusan kita selama hidup, apakah kita nanti kita melewati kematian dan mengalami hidup yang kekal. Jadi seringkali saya katakan keputusan kita sendiri menentukan masa depan kita masuk hidup kekal di surga atau di neraka. Sebab itu terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu persen rohani. Kenapa? Kalau kita memang sudah mengalami kelahiran baru, mengalami dan menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, maka yang pertama adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Kapanpun kita mati, tempat sudah tersedia bagi kita. Yang kedua adalah setelah kita mengalami kelahiran baru dari Yesus Juru Selamat, harus membuktikan bahwa hidup kita memang sudah diselamatkan. Hidup sesuai firman Tuhan, seling koreksi sendiri. Jadi semakin kita bertambah usia, setiap kita ulang tahun tambah usia juga berkurang usia.
Nah jadi selama kita hidup ini sampai panggil Tuhan, terus isi hidup kita dengan hal yang berguna. Kalau orang luar bilang udah tambah bau tanah tuh, tambahlah yang benar hidupnya, kurangilah dosa gitu ya, jangan hal-hal yang tidak baik terus dikerjakan dan seterusnya. Jadi harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, persiapan rohani. Jadi isi hidup kita di dalam doa dan firman Tuhan supaya kita kuat, karena kita kapan kita mati. Kalau ibu saya meninggal pas enak ya, umur 80, dia bilang sama anak saya, nanti kalau nanti malam mama mau pulang, kamu di sini doa, baca doa puji-pujian. Dan memang selalu pujian malam itu ya meninggal saat itu. Jadi udah siap karena tempatnya sudah ada ya. Dan kita nggak tahu, tidak semua tahu. Saya baru dengan teman-teman kumpul, bawa pulang ke rumah, loh teman satu meninggal gitu ya. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, sehat, mungkin serangan aja tuh dia meninggal, kita nggak tahu gitu ya. Ada teman juga punya anak dalam usia yang relatif sangat muda, mas itu tuh meninggal tabrakan. Ada juga yang meninggal oleh karena apa? Nabrak trotoar, meninggal karena ngantuk berat. Jadi kita nggak tahu kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita mati. Jadi mati, masih muda, masih jauh, nggak tahu umur kita. Nah, sedangkan yang kita pikir bahwa yang sakit, ternyata yang sakit-sakitan itu banyak yang panjang umur. Kenapa? Karena sakit maka dia menjaga gitu ya, menjaga, minum obat, istirahat, malah akhirnya terus berkepanjangan. Malah anaknya duluan yang meninggal gitu ya, bapaknya udah segar bugar pada sakitnya berat luar biasa, tapi nah itulah sebenarnya kita tidak tahu. Jadi syarat untuk mati tidak harus apa? Tua dan sakit ya. Sehingga banyak dipersiapkan. Ada orang meninggal, persiapkan kalau saya meninggal, anak-anak saya bagaimana. Kalau ada yang meninggal, juga dia persiapkan secara rohani bagaimana hidup saya ke depan. Kalau saya tidak ada, anak-anak bagaimana dan seterusnya. Jadi secara rohani adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan saja kau mati sudah tersedia tempat di surga. Jadi secara rohani memang harus siap. Nah, kan belum lama muncul tuh viral, banyak orang lagi nyanyi, tahu-tahu blok jatuh meninggal. Orang lagi khotbah, pelayanan, blok tahu-tahu meninggal. Kita nggak tahu lagi semangat-semangatnya. Belum lagi ada yang nyanyi, ada pesta adat gitu, nyanyi bagus suaranya. Tahu-tahu dia duduk, blok meninggal. Sehat kuat. Jadi kita tidak tahu. Malah yang sakit-sakit boleh balik rumah sakit, sehat walafiat, malah akhirnya sembuh. Kita nggak tahu, umur itu di tangan Tuhan. Ya, nah sebab itu yang penting adalah bahwa selama kita hidup, Tuhan percayakan nafas kita isi dengan hal-hal yang berguna, baik bagi diri kita, bagi pelayanan kita, bagi sekitar kita, bagi lingkungan kita. Ya. Jangan nanti kalau sudah mau mati, misalnya sudah di rumah sakit, rata-rata kan ini nggak bisa ngomong. Selama ini dia tidak pesan apa, sebenarnya saya pandu. Anak-anak suruh kumpul, pesan-pesannya apa, jadi saya yang sampaikan, saya membantu mengkomunikasikan dengan keluarga dan anak-anak. Nah ketika sudah di rumah sakit, pasang ini itu nggak bisa ngomong apa-apa kan, mau ngomong apa? Yang ngerti biasanya saya, karena selama itu mendampingi ya, pesan apa. Jadi saya komunikasikan, saya pegang tangan gini ya, udah saya sampaikan dan seterusnya. Ya, jadi selama kita hidup, kita bicara, mari kita isi hal-hal yang baik yang berguna. Ya, jadi, nah kalau ini sebetulnya slogan, kalau nggak ini slogan asuransi ini ya. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, sebab itu katanya gitu ya, pakailah asuransi dan seterusnya, itu slogan yang sering dipakai. Tapi bagi kita syarat mati tidak tua dan sakit, sebab itu persiapkan diri kita, siap untuk hari tua kita. Kalau Tuhan kasih panjang umur, puji Tuhan. Siapkan masa sekarang kita terus hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita di dalam Tuhan, ketika kita mati kita bingung. Nah, bingung seperti itu ya. Jadi terima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena apa? Kapan saja engkau mati sudah tersedia
tempat di surga. Ya. Kematian bagi orang adalah merupakan jembatan emas untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, sebab itu kalau hari ini kita mengadakan perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan bahwa Yesus sudah mati bagi kita supaya kita hidup yang kekal dan memperoleh tempat di surga. Ya. Jadi selama kita hidup ini bukan masalah panjang atau pendek usia kita, tapi kualitas hidup kita. Panjang tapi hidupnya berantakan dalam dosa nggak ada artinya. Tapi singkat tetapi kalau hidupnya berkualitas tidak ada masalah. Sebab itu panjang pendek umur kita itu bukan masalah. Karena mati bukan masalah panjang atau umur pendek, tetapi bagaimana mau panjang ataupun mau pendek atau singkat usia kita, apakah kita sudah mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang benar? Apakah ibadah kita setia kepada Tuhan? Apa hidup kita dalam doa dan firman Tuhan sehingga kapanpun Tuhan panggil kita didapatkan hidup berkualitas. Rajin berdoa, rajin firman Tuhan, juga menerapkan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita imani itu harus dikerjakan dengan benar dan baik dalam hidup kita. Jangan pernah melalaikan ibadah kita, itu merupakan satu persiapan kita untuk menghadap Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sering dengar firman Tuhan, sering memuji dan menguatkan, meneguhkan kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga syarat mati tidak harus tua dan sakit. Sebab itu mari kita isi hidup kita dengan berkualitas, hidup kita yang benar, hidup dalam doa dan firman Tuhan, rajin beribadah dan lakukan firman Tuhan dan Tuhan sehari-hari semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau ada salah kita cepat bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, minta Tuhan pulihkan dan tolong. Sebab itu jemaat sekalian, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami hidup yang kekal di dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan perjamuan ini bukan karena rutinitas, tapi menghayati perjamuan kudus ini bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia sungguh-sungguh untuk kita, mati bagi itu kita sungguh-sungguh. Sebab itu kita pun harus sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Tinggalkan yang salah, tinggalkan yang tidak benar, tinggalkan kekurangan. Tapi hari ini ambil keputusan baru. Tuhan, saya ambil perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati bagi saya, sehingga saya harus hidup untuk Tuhan. Dan saya mau belajar membarui hidup saya, kebiasaan saya yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Saya akan mengisi hidup saya dengan benar, takut akan Tuhan, setia di dalam doa, setia di dalam beribadah, setia dalam merenungkan firman Tuhan dan belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya tidak berpikiran negatif, tapi saya positif karena Tuhan sudah membaharui cara saya berpikir. Ya, tuh hari ini mari kita bersama punya komitmen. Karena hari ini kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua, bahwa Tuhan sudah jadi juru selamat bagi kita semua, dan bahwa Yesus ingin kita hidup sebagai anak-anaknya, hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus dan kita benar-benar menghayati perjamuan kudus ini, bahwa ingat Yesus sudah mati. Dan juga kita ingat syarat mati tidak harus tua dan sakit. Bisa jadi ini perjamuan kudus terakhir bagi kita, kita tidak tahu, atau masih memberikan kesempatan yang lain. Yang penting masih hidup kita dengan berkualitas, dengan takut akan Tuhan. Amin.
jemaat sekalian, titah perjamuan kudus Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus mengarahkan hati kita pada Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Amin. Marilah, karena segalanya telah sedia, ambillah dan bagikanlah. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, saat ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati.
persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Makanlah roti ini dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Tuhan Kristus, Anak Domba Allah. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur kita sudah masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan semeja dengan Tuhan, semeja dengan umat Tuhan. Mari berikan salam kiri kanan. Terima kasih, puji Tuhan sudah bersama-sama dalam perjamuan kudus. Sambil wajahnya senyum ya, walaupun tadi firman Tuhan ini bahas tentang mati. Aduh, saya jadi takut-takut lagi. Tapi seperti tadi kata firman Tuhan, entah kapan entah kita mati atau tidak, yang terpenting bagaimana kita hidup, bagaimana kita hidup berkualitas, dan bagaimana kita hidup punya relasi dengan Tuhan, dan yang paling utama percaya kepada Kristus Tuhan kita. Itu yang menjamin hidup kita sekarang maupun nanti. Jadi kapan kita mati itu bukan penting. Yang penting bagaimana kita hidup percaya kepada Kristus, punya hubungan dengan Tuhan dan hidup berkualitas. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bersyukur melalui persembahan kita, dan melalui persembahan kita juga turut serta di dalam pelayanan. Ayat persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mengiringi persembahan kita akan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Yesus Tuhanku.
aturan kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan? Katakan, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, Dia terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat kita mengaku iman percaya kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah kami dan juga dalam perjamuan kudus. Kami menikmati roti dan anggur sebagai lambang dan tanda bahwa Kristus telah mati bagi kami, memberikan tubuh dan darahnya bagi kami, dan kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau hidup berkualitas. Kami mau hidup dalam relasi kami dengan Tuhan, dan kami menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup kami ada banyak yang kami hadapi, ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan mereka, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Ya Bapa, Engkau memberkati. Engkau memberkati sehingga umat-Mu dapat bekerja dengan baik, dengan profesional, dan melalui itu dapat menafkahi keluarga. Jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit, sehingga tidak menghalangi untuk bekerja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tangan Tuhan menjamah mereka agar mereka tekun di dalam belajar mereka, dan mereka mencapai cita-cita mereka itu. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mereka jauh dari tanah Papua, tapi kami percaya bahwa mereka tetap disertai Tuhan. Berkati mereka, berikan kepada mereka kekuatan agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa, kami serahkan jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh.
Kami mohon tangan Tuhan menjamah, memberikan pemulihan bagi mereka. Berkati ya Tuhan setiap obat-obatan, setiap makanan, minum, biar itu menjadi alat bagi kesembuhan mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran. Kiranya kehadiran keluarga membuat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh atau dalam keadaan sakit semakin bersemangat. Kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami mau berdoa, kami serahkan agar kami semua jemaat menjadi tiang doa bagi keluarga kami, menjadi tiang doa bagi gereja sahabat Alfa Omega. Kami mohon hamba-hamba Tuhan yang melayani, Ibu Gembala, para pendeta, para pematua, kiranya Tuhan berikan hikmat agar kami dapat melayani dengan baik, dan kiranya jemaat semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan, agar terus bersama-sama punya semangat untuk beribadah. Jauhkan dari mereka hati atau semangat yang rapuh, malas untuk beribadah. Ya Bapa, Tuhan berkati jemaat. Minggu-minggu yang akan datang kami terus bersama-sama di dalam persekutuan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala hidup kami dalam tangan kasih. Bangsa dan negara kami Tuhan pimpin agar tetap aman dan damai. Berkati gereja-gereja Tuhan untuk terus menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi rahmat bagi orang lain, memberitakan Injil damai sejahtera sehingga banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, doa kami yang kami naikkan secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau tahu setiap jeritan hati kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami. Kami percaya Kristus akan menjawab doa kami karena kasih dan sayang Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita katakan bahwa di jalan hidup kita Tuhan tetap menyertai kita. Dia sobat kita yang setia. Berjalan sepadu
Serahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.